Pria Naga, Bab 6420a, sampai 6421a. Hanya 5 orang yang berani menerobos masuk ke wilayah terlarang ras ilahi saya dan membantai para penjaga elit ras ilahi saya. Mereka sama saja mencari kematian. Tetua yang menjaga menara itu memiliki tatapan tajam dan dingin, dipenuhi niat membunuh, dan berteriak dengan marah. Bentuk formasi jebakan mematikan, jebak kelima orang itu, dan robek-robek mereka hidup-hidup, ambil kepala pemimpinnya dan bawa kembali ke aliansi untuk mengklaim pujian dan hadiah, sebagai peringatan bagi orang lain. Ribuan kultivator ilahi merespons serempak, suara mereka bergema di seluruh dataran es saat mereka dengan cepat mengerahkan susunan mematikan. Cahaya suci terjalin membentuk jaring, menutup semua jalur pelarian dan mengepung Chen Ping dan para pengikutnya lapis demi lapis, bertekad untuk menjebak dan membunuh mereka di tempat, tanpa meninggalkan satupun yang selamat. Menghadapi pengepungan berlapis-lapis yang padat dari pasukan ilahi, dan tekanan luar biasa dari dua tetua tingkat 8, ekspresi Chen Ping tetap tidak berubah, matanya sedingin es. Alih-alih mundur atau menghindar, dia mengambil inisiatif untuk melangkah maju. Sosoknya tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya ungu, dan langsung menyerbu ke jantung formasi pasukan yang terdiri dari lebih dari 1000 orang, dengan berani mengambil inisiatif untuk terlibat dalam pertempuran dan menghancurkan formasi dengan tubuhnya sendiri. Hari ini, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman, teriak Chen Ping dengan suara berat. Suaranya dipenuhi kekuatan spiritual yang kacau, menyebabkan gendang telinga para kultivator ilahi di sekitarnya berdengung. Dia mengangkat pedang pembunuh naga tinggi-tinggi di tangannya, kobaran api ungu yang kacau berkobar hebat, cahaya spiritual pedang itu melonjak beberapa kaki, dan kekuatan penghancurnya tercurah tak tertandingi. Dengan satu tebasan, pedang itu menghantam dan menghantam kerumunan. Kekuatan pedang yang mengerikan meledak, dan gelombang kejut ungu menyapu ke segala arah. Puluhan kultivator ilahi di sekitarnya langsung terlempar oleh energi pedang, tubuh mereka meledak, dan darah emas menyembur ke seluruh langit, menodai tanah yang tertutup salju di bawah kaki mereka. Chen Ping bergerak cepat dan bebas menembus formasi pasukan. Gerakannya sangat cepat dan permainan pedangnya berani dan kuat, ganas dan mematikan. Dengan setiap serangan, beberapa kultivator ilahi binasa. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, kepala-kepala bergulingan, baju besi hancur, dan energi spiritual lenyap. Ia memanen nyawa musuh dalam jumlah besar, seperti memanen gandum. Tak seorang pun mampu menahan kekuatan satu serangan pedang. Setelah berhasil menembus peringkat ketiga alam abadi sejati, kekuatan tempurnya meningkat beberapa kali lipat, ditambah dengan kekuatan kekacauan bawaan yang secara alami menahan sumber cahaya suci ras ilahi, dia menjadi jauh lebih kuat. Cahaya suci yang sangat dibanggakan oleh para kultivator ilahi menjadi tidak berguna di hadapan cahaya pedang yang kacau. Semua tindakan pertahanan mereka dihancurkan dan dipatahkan secara paksa, dan mereka langsung terbunuh dalam jarak dekat, tanpa kesempatan untuk melawan balik. Melihat hal ini, kedua tetua tingkat 8 itu menjadi marah dan menyerbu maju dengan kecepatan penuh, menyerang Chen Ping dari depan dan belakang, mencoba mengepung dan menahannya, serta mengganggu ritme pembunuhannya. Anak muda, berani-beraninya kau bersikap sombong, kami berdua orang tua akan menundukkanmu. Tatapan Chen Ping dingin dan tajam. Tanpa menghindar atau berkelit, dia menebas secara diagonal dengan pedangnya, melepaskan energi pedang yang kacau untuk menghadapi serangan itu secara langsung, berbenturan langsung dengan kekuatan gabungan kedua tetua tersebut. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, cahaya suci dan kekuatan spiritual bertabrakan hebat dengan kekuatan yang kacau dan ganas,
menyebabkan gelombang kejut bergulir dan menyapu ke segala arah. Semua kultivator ilahi dalam radius beberapa kaki hancur oleh gelombang kejut susulan dan mati di tempat. Kedua harimau itu merasakan sakit yang luar biasa dan mati rasa di mulut mereka. Darah dan ki mereka bergejolak dan mengalir mundur, menyebabkan mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Hati mereka dipenuhi dengan kengerian yang luar biasa. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang kultivator muda biasa memiliki kekuatan tempur yang begitu dahsyat, dengan mudah menahan tekanan dari level yang lebih tinggi? Saat Chen Ping menahan pasukan utama dan kedua tetua, Jiang Xuelan melompat ke udara, pakaiannya berkibar-kibar. Sosoknya yang angkuh berdiri tinggi di udara, mengawasi seluruh medan perang di bawahnya. Auranya agung dan mengesankan, sepenuhnya menampilkan otoritas ortodoks dari garis keturunan Dewa Es. Dia dengan tenang mengangkat tangannya dan memfokuskan kekuatannya. Pedang Dewa Es di tangannya menunjuk lurus ke langit, melepaskan kekuatan dahsyat dari asal mula Dewa Es. Gelombang dingin tiba-tiba menyapu daratan, disertai angin kencang yang membawa pecahan es dan menyelimuti seluruh area. Suhu anjlok hingga ratusan kaki dalam sekejap, dan bahkan ruang hampa itu sendiri samar-samar memperlihatkan pola embun beku dan es berwarna putih. 100 mil es, pedang yang dingin abadi, teriak Jiang Xuelan dingin. Suaranya memudar seiring dengan melonjaknya kekuatan ilahinya. Sebuah pedang raksasa berwarna biru es, sepanjang ratusan kaki dan sangat tebal, muncul begitu saja dari udara. Aura dinginnya menembus hingga ke tulang. Kekuatannya yang menindas sangat dahsyat, dan pedang itu menghantam barisan pasukan ilahi di bawahnya. Saat pedang es itu mendarat, sebuah wilayah es sepanjang 100 mil langsung terbentuk, dan udara dingin yang menusuk membekukan semua sirkulasi energi spiritual, semua gerakan dan teknik, serta semua kekuatan kehidupan. Ratusan kultivator klan ilahi di garis depan bahkan tidak sempat berteriak sebelum tubuh mereka langsung membeku karena dingin yang ekstrim. Mereka berubah menjadi patung es yang tampak hidup dan tak bergerak, membeku dalam posisi siap bertempur dan menyerang. Sesaat kemudian, suara gemuruh menggema di medan perang saat patung-patung es yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk es yang berterbangan tertiup angin. 100 kultivator tewas di tempat, tubuh mereka lenyap tanpa jejak, dan hawa dingin menyelimuti seluruh medan perang, menekan kekuatan tempur semua dewa yang hadir. Melihat hal ini, Bing Wuhen, Bing Xueer, dan Bing Fenghan segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan dengan cepat mengepung musuh dari kedua sisi. Koordinasi mereka sangat lancar dan gerakan mereka dieksekusi dengan sempurna. Bing Wuhen menerjang maju dengan agresif. Pedang tipe S-nya menyapu, memutus jalur mundur musuh, membelah medan perang, dan melenyapkan kultivator tunggal satu persatu. Bing Xueer bergerak di sisi sayap, sutra es-nya mengikat dan menahan gerakan musuh, mengendalikan dengan tepat setiap pasukan yang tertinggal. Dengan kekuatan yang luar biasa, Bing Fenghan melancarkan serangan dahsyat, menerobos formasi musuh dan menghancurkan para kultivator yang tersisa. Ketiganya telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Serangan dan pertahanan mereka terkoordinasi dengan sempurna, kekuatan tempur mereka maksimal, dan mereka dengan cepat melenyapkan pasukan musuh yang tersisa dan tersebar di kedua sisi, sehingga musuh tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul kembali dan melakukan serangan balik. Di medan perang, cahaya ungu saling bersilangan dan cahaya biru menyapu langit. Suara pembunuhan, ledakan, pembekuan, dan ratapan saling berjalin dan mengguncang langit. Para kultivator ilahi berjatuhan dalam jumlah besar. Cahaya suci dan kekuatan spiritual mereka padam dalam jumlah besar,
dan perkemahan, serta tenda mereka terbalik dan terkoyak oleh energi pedang dan udara dingin. Cahaya api, cahaya es, dan cahaya ungu saling berjalin dan memantulkan satu sama lain, mewarnai gurun beku dengan warna merah. Pertempuran itu sengit dan eksplosif, dan kekuatan yang luar biasa terlihat jelas sekilas. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, pasukan elit ras ilahi yang besar dan bersenjata lengkap, berjumlah lebih dari 1.000 orang, sepenuhnya dimusnahkan. Tidak seorang pun berhasil melarikan diri, dan tidak seorang pun berhasil menerobos untuk mencari bala bantuan. Seluruh perkemahan benar-benar sunyi dan mematikan. Tenda-tenda rusak dan roboh, senjata dan baju besi berserakan di tanah, dan darah meresap ke dalam es berusia ribuan tahun, mewarnai seluruh gurun beku dengan warna merah. Bau darah bercampur dengan udara dingin memenuhi area sekitarnya, pemandangan yang mengejutkan, dan aura pembunuhannya sangat mencekam. Dua tetua tingkat 8 alam abadi sejati terakhir dipenuhi luka. Kekuatan spiritual mereka sebagian besar telah habis. Mereka berada dalam keadaan yang menyedihkan, dan dipenuhi rasa takut. Mereka tidak lagi mampu melawan dan ingin berbalik dan melarikan diri untuk mencari pertolongan. Tatapan Chen Ping menjadi dingin, dan dia langsung berteleportasi untuk mengejar mereka, menusuk jantung mereka dengan pedangnya. Kekuatan kekacauan seketika menyerbu dantian mereka, menghancurkan sumber energi spiritual mereka. Kedua tetua itu terdiam sesaat, lalu roboh ke tanah, mati sepenuhnya, kultivasi mereka hancur dan jiwa mereka musnah. Pada titik ini, semua kekuatan ilahi yang ditempatkan di sekitar tanah leluhur telah dimusnahkan, diberantas sepenuhnya, tanpa meninggalkan apapun. Perkemahan mereka hancur, dan pertahanan mereka ditembus. Angin dingin kembali menyapu tanah tandus, menerbangkan serpihan baju zirah dan es, dan bau darah, bersama dengan hawa dingin, menyerang indera. Medan perang dipenuhi mayat, sunyi senyap, tanpa jejak kesombongan para dewa. Hanya 5 sosok tinggi yang berdiri tak bergerak di atas es yang berlumuran darah. Aura mereka begitu mengesankan. Chen Ping perlahan menyarungkan pedangnya, gerakannya tenang dan terkendali, tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Aura kacau dan jahat di sekitarnya sepenuhnya terkendali, dan dia kembali tenang. Dia perlahan berbalik, mengangkat matanya untuk melihat gunung dewa es yang menjulang tinggi, megah, dan hikmat di belakangnya. Tatapannya dalam dan penuh pertimbangan. Saat pertempuran berakhir dan asap menghilang, sebuah pemikiran berbeda muncul di hatiku, yang melampaui sekadar bergegas pulang. Jiang Suelan perlahan berjalan ke sisinya dan berdiri berdampingan dengannya, bersama-sama memandang gunung es yang megah itu, tanah leluhur yang telah menyaksikan naik turunnya kejayaan, darah dan air mata, serta obsesi garis keturunan dewa es selama ribuan tahun. Kedinginan di sekitarnya mereda, dan niat membunuh di matanya lenyap, hanya menyisakan hati yang penuh dengan emosi yang kompleks. Setelah lama terdiam, dia berbicara dengan lembut. Nadanya mengandung kesabaran dan antisipasi selama ribuan tahun. Tanah leluhur garis keturunan dewa es, tempat semua akar budaya dan asal-usul garis darah bertemu, tidak boleh dibiarkan diduduki dan ditindas oleh para dewa selamanya, menjadi tanah terlarang yang dijaga oleh ras asing, di mana generasi demi generasi menderita penghinaan. Setelah selesai berbicara, ia perlahan mengangkat pedang dewa es di tangannya. Ujung pedang itu dengan mantap menunjuk ke dataran beku yang terbuka. Datar, kaya akan spiritualitas, dan mudah dipertahankan di kaki gunung es. Tatapannya tegas, nadanya menggema, tanpa sedikit pun keraguan. Di sini, mari kita bangun kuil dewa es sebagai tempat tinggal permanen, berakar di tanah air kita, dan berhenti mengembara,
kata Jiang Suelan. Bing Wuhen, yang berdiri di samping, terkejut, matanya berbinar-binar, dan napasnya menjadi lebih cepat tanpa disadari. Dia melangkah maju dengan cepat, suaranya dipenuhi rasa tidak percaya dan kegembiraan. Tuan Istana, apakah ini benar? Bisakah kita benar-benar menetapkan diri di sini, memiliki basis yang sah, dan tidak perlu lagi bersembunyi dan melarikan diri? Benar sekali, tanpa ragu, Jiang Suelan mengangguk pelan, suaranya lembut namun setiap kata mengandung bobot dan keyakinan yang luar biasa. Tanah leluhur dilindungi oleh batasan garis keturunan kuno. Hanya garis keturunan sejati Dewa Es yang dapat masuk dan keluar dengan bebas. Tidak ada musuh asing atau ras alien yang dapat mendekati area inti. Penghalang alami ini aman dan terlindungi. Energi spiritual di sini kaya dan melimpah. Jauh melampaui energi di hutan kuno 10.000 roh. Medannya berbahaya, mudah dipertahankan dan sulit diserang, serta jauh dari jangkauan kekuatan inti para dewa untuk mengepung dan menekan mereka. Tempat ini lebih aman dan terlindungi daripada tempat persembunyian lainnya sebelumnya, menjadikannya basis yang paling cocok untuk kebangkitan dan kebangkitan garis keturunan Dewa Es saya, untuk mengembalikan kejayaan ras saya. Setelah berbicara, dia menoleh ke arah Chen Ping di sampingnya. Tatapannya dipenuhi campuran rasa ingin tahu dan kepercayaan, menunggu keputusannya. Setelah bertarung berdampingan dan berbagi hidup dan mati, Chen Ping telah lama menjadi pendukung paling terpercaya dari garis keturunan Dewa Es. Hal-hal penting yang menyangkut klan harus dibahas dan diputuskan bersama. Chen Ping tersenyum tipis, ekspresinya lembut dan tegas, dan setuju tanpa ragu. Keputusan Anda sudah bulat. Apa yang dibutuhkan suku adalah apa yang memungkinkan. Jika Anda pikir itu tepat, maka kami akan segera memulai pembangunan, membangun di tempat, dan memberikan dukungan penuh tanpa penundaan. Sebuah kalimat sederhana, tanpa kata-kata mewah, namun dengan tegas mendukung harapan garis keturunan Dewa Es setelah 1000 tahun mengembara, memberikan rasa aman kepada semua orang. Mata Bing Wuhen langsung memerah. Air mata hangat menggenang di matanya, yang dengan susah payah ia tahan, saat kepahitan terpendam selama 1000 tahun menyerbu hatinya. Bing Sui dengan cepat mengangkat tangannya untuk menutupi bibirnya, tak mampu menahan rasa bahagia bercampur sedih di hatinya, air mata diam-diam mengalir di pipinya, membasahi pakaiannya. Bing Feng Han, yang biasanya pendiam, tetap diam, tetapi tinjunya terkepal erat, dan matanya dipenuhi emosi dan kegembiraan yang membara. Selama ribuan tahun, mereka telah mengembara dan terusir, bersembunyi dan bertahan, ditindas oleh suku-suku asing, dan garis keturunan mereka tercerai-berai. Garis keturunan Dewa Es tercerai-berai dan terpisah, tidak berani mengakui leluhur mereka, tidak berani kembali ke klan mereka, dan tidak berani mengungkapkan identitas mereka. Mereka hidup siang dan malam dalam ketakutan dan penghinaan, tanpa rumah, tanpa tempat untuk diandalkan, dan tanpa dahan untuk bertengger. Hari ini, penderitaan telah berakhir, penghinaan telah usai, dan pengembaraan telah usai. Garis keturunan Dewa Es akhirnya merebut kembali tanah airnya, berakar di tanah leluhurnya, dan memperoleh rumah yang benar-benar stabil, meletakkan dasar bagi kebangkitan kembali klannya. Setelah tenang, semua orang segera mulai membangun rumah mereka dengan penuh antusiasme. Bing Wuhen, Bing Suer, dan Bing Feng Han mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk memadatkan esensi murni Dewa Es, mengangkat tangan mereka untuk membentuk batu bata. Satu demi satu, batu bata Dewa Xuanbing yang padat, berat, dan dingin dengan cepat terbentuk. Lapis demi lapis, mereka bekerja bersama untuk membangun rumah, mengatur jalan dan gang, serta memperkuat tembok luar yang menjulang tinggi.
gerakan mereka cepat dan efisien, dan mereka penuh antusiasme untuk membangun rumah mereka. Chen Ping dan Jiang Suelan bergabung untuk membantu, bekerja sama untuk mempercepat prosesnya. Chen Ping melepaskan energi dahsyat dan kacau miliknya untuk menstabilkan fondasi, memperkuat dinding, dan mengatur medan, meratakan medan perang yang tidak rata dan memperkuat fondasi seluruh garnisun, menjadikan kota itu tak tertembus. Jiang Suelan mengaktifkan kekuatan Dewa Es untuk membuat garis rune pertahanan tembok kota, membangun penghalang pelindung bagi klan dan rumahnya, serta menyempurnakan jaringan formasi ofensif dan defensif, dengan mempertimbangkan stabilitas dan perlindungan. Kekuatan kekacauan dan kekuatan Dewa Es saling berjalin dan menyatu, menciptakan langit yang penuh cahaya spiritual, dingin dan hangat bercampur dan saling melengkapi, membuat pembangunan 2 kali lebih efisien dan berkembang dengan kecepatan kilat. Hanya dalam setengah hari, sebuah kota beku yang kecil, tertata rapi, hikmat, kokoh, terlindungi dengan baik, dan penuh spiritualitas muncul dari kaki gunung leluhur. Bangunan-bangunan tersebut tertata rapi, dengan jalan dan gang yang teratur, tempat tinggal yang lengkap, serta fitur ofensif dan defensif, yang memberikan kesan awal sebagai markas besar sekte besar, yang damai dan hikmat. Di atas batu es yang halus di depan gerbang kota, Jiang Suelan secara pribadi mengangkat tangannya dan memusatkan kekuatannya, menggunakan esensi Dewa Es sebagai tinta dan kekuatan spiritual di ujung jarinya sebagai kuas, mengukir 3 karakter kuno, kuat, dan mengerikan dengan setiap goresannya. Setelah selesai dibuat, karakter-karakter tersebut memancarkan aura spiritual, menampilkan kehadiran yang mengesankan dan menakjubkan, berakar pada tanah air mereka, menandakan kelahiran kembali bangsa mereka. Ia berdiri sendirian di bawah gerbang kota, menatap diam-diam ke-4 karakter besar itu, kota yang baru dibangun, gunung es tanah kelahirannya. Ia berdiri di sana untuk waktu yang sangat lama, hatinya bergejolak karena emosi, 1000 kata akhirnya berubah menjadi bisikan lembut, setiap kata terasa berat, setiap kalimat menyentuh hatinya. Mulai hari ini akan menjadi satu-satunya rumah bagi garis keturunan Dewa Es, tempat mereka akan berakar selama beberapa generasi dan tidak akan pernah diasingkan. Chen Ping perlahan melangkah maju dan berdiri di sampingnya, menatap huruf-huruf besar di gerbang kota. Tatapannya tegas dan mantap saat ia dengan lembut menghibur dan menjanjikan sesuatu padanya. Beristirahatlah dan lindungilah tanah air kita. Bangun kembali bangsa kita secara bertahap. Ketika kita kembali kali ini, kita akan bersatu untuk menggulingkan aliansi dewa dan menghancurkan yang kuat dan tirani. Pada saat itu, garis keturunan Dewa Es akan mampu berdiri secara terbuka dan sah di antara semua ras di langit, tidak perlu lagi bersembunyi atau menanggung penderitaan, tidak perlu lagi takut akan penindasan, tetapi mampu dengan bangga dan terhormat memulihkan kejayaannya. Jiang Suelan menoleh menatapnya, emosi yang kompleks dan sulit dipahami terpancar dari matanya yang jernih dan dingin, rasa syukur, kepercayaan, emosi, dan ketenangan, 1000 perasaan berkumpul di satu tempat. Terima kasih, kata Jiang Suelan. Chen Ping tersenyum tenang dan melambaikan tangannya dengan santai. Tidak perlu berterima kasih, kita adalah rekan seperjuangan, dan kita harus saling membantu dan mengatasi kesulitan bersama. Waktu semakin larut, penduduk lembah bebas masih menunggu kita kembali dan memberikan bala bantuan. Pertempuran di depan sangat sengit, jadi kita tidak boleh berlama-lama. Mari kita segera berangkat. Tepat ketika semua orang hendak pergi, Chen Ping tiba-tiba berbisik di telinga Jiang Suelan, "Kau adalah wanitaku, sudah sepatutnya aku membantumu." Jiang Suelan sedikit tersipu dan dengan cepat menatap Bing Wuhen,
takut mereka mendengarnya. Lagi pula, dia adalah kepala istana dari garis keturunan Dewa Es, dan semua orang menghormatinya. Jika orang-orang dari garis keturunan Dewa Es tahu bahwa kepala istana mereka yang mulia telah dipermainkan, mereka pasti akan merasa tidak enak. Chen Ping memperhatikan rasa malu Jiang Suelan dan tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku tidak akan menyentuhmu di depan keturunan Dewa Es. Setelah mengatakan itu, Chen Ping mengeluarkan menara penekan iblis. Sumber spasial mulai perlahan aktif, dan kilatan cahaya muncul sebelum kelima sosok itu menghilang.